Alhamdulillah di sini sudah bergabung 10 peserta, kurang lebih. Boleh dong semuanya bisa on kamera? Sehingga kita bisa dapat melihat kebahagiaan dan juga kesenangannya di pagi hari ini. Baik, luar biasa sekali di hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2023, kita mengawali akhir pekan ini dengan kegiatan ilmiah yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita, yaitu mini workshop publikasi bereputasi dengan topik strategi sukses mengelola international conference dan juga output publikasi di penerbit terindeks Scopus. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Umi Saadah. Di sini saya selaku MC dan juga moderator yang akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin pastikan apakah suara saya sudah terdengar dengan baik. Sudah, Bu. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Kepada para peserta, saya boleh minta reaction jempolnya atau untuk jempol secara langsung atau reaction di Zoom untuk memastikan bahwa semuanya memang sudah siap mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Baik, sebelum kita mulai, Bapak Ibu semuanya ini tentunya hadir dari berbagai daerah dan juga berbagai instansi. Boleh dong dituliskan di chat Zoom dari mana kemudian memperoleh informasi dari kegiatan pagi hari ini, juga dari mana bisa dituliskan pada kolom chat Zoom-nya. Oke, baik. Ada yang dari Universitas Negeri Semarang. Oke. Baik, peserta yang lain. Oke, ada yang dari oh ya. Oke, selamat datang Prof. Untung. Oke, dari UNES, kemudian ya ada yang dari Malang juga, dari Universitas Brawijaya. Ada yang dari Surabaya juga. Wah, ini sangat bermacam-macam ya. Luar biasa sekali semangatnya Bapak Ibu semuanya. Baik. Ya, luar biasa. Sudah banyak yang hadir juga. Baik, mari kita mulai. Untuk kegiatan hari ini, mini workshop publikasi bereputasi terdiri atas 2 sesi. Baik, sesi pertama akan kita mulai pada pukul 8 lebih 10 sampai nanti 9.15 dengan pemateri Profesor Untung Raharja. Kemudian akan ada break sesi pertama. Dan selanjutnya akan ada sesi kedua yang akan kita mulai pada pukul 10 lebih 15 sampai pukul 11 lebih 15 yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, yakni Bapak Didi Huswo Utomo, PhD. Baik, untuk sesi pertama, pemateri kita yang pertama hari ini adalah Profesor Dr. Insinyur Untung Raharja, MTI, MM, SM, IEEE. Baik, Prof. Untung sudah bergabung dengan kami. Selamat datang, Prof. Untung.
Halo. Eh, Selamat datang, Prof. ya, terima kasih sudah mengundang. Oke, baik. Luar biasa sekali semangatnya hari ini. Baik, sebelum kita mulai sesi ini, akan saya bacakan biografi sedikit dari Prof. Untung. Beliau merupakan member EEE Sarjana lulusan University of California, Berkeley di Amerika, kemudian diikuti oleh program Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia. Kemudian Prof. Untung ini juga aktif menulis karya ilmiah yang juga terpublish di kancah yang bereputasi nasional maupun internasional. Nah, di antaranya terdapat 10 lebih ciptaan buku dari beliau yang telah diterbitkan di Gramedia dan juga Andi Offset. Kemudian ada 250 lebih jurnal ilmiah yang terindeks Google Scholar dan juga 40 lebih jurnal terindeks Scopus dengan jumlah total citasi lebih dari 1.000. Nah, beliau juga telah menjadi reviewer serta editorial board dalam 10 lebih jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Baik, sangat luar biasa, Prof. Nah, kemudian terdapat 10 lebih paten dan juga hak cipta serta 10 lebih penghargaan yang telah diberikan kepada Prof. Untung ini. Salah satunya yaitu mendapatkan penghargaan dari Menteri Riset dan juga Teknologi Badan Riset Inovasi Nasional atau Ristekbrin dari Republik Indonesia sebagai 500 peneliti terbaik berdasarkan Science and Technology Index atau SINTA pada tahun 2020. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Profesor Untung Raharja yang akan menyampaikan materi pada sesi pertama ini dengan topik mempersiapkan International Conference yang terstandar, strategi kerjasama dengan penerbit terindeks Scopus seperti IEEE dan juga tips dan trik agar mendapatkan banyak peserta atau artikel. Baik, kepada Prof. Untung kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sana Selamat pagi, jam Prof. 8 pagi, tapi di sini sebenarnya jam 9. Saya sedang berada di Bali, ya, Oh mengikuti iya. conference di Bali juga. Tapi berhubung Pak Didik, sahabat saya, mengundang untuk acara ini, ya, saya selalu bersedia kalau Pak Didik yang mengundang, ya, walaupun saya di Bali melalui Zoom ini, saya juga bisa berbagi, sharing tentang pengalaman saya. Khususnya tentang International Conference, memang saya sudah beberapa tahun memiliki pengalaman uh, pahitnya, manisnya untuk menyelenggarakan International Conference ini. Dan di kesempatan pagi ini, saya mungkin bisa sharing dengan teman-teman perihal perjalanan dari International Conference ini, ya, dari awal hingga terakhirnya. Saya mungkin bercerita sedikit, ya, kenapa sebenarnya coba, oke, saya mulai dengan menampilkan slide-nya dulu, ya. Jangan khawatir, slide ini nanti setelah selesai saya akan sharing, ya, PPT-nya. Jadi nggak usah di screenshot ya. Nah, di sini judul pembicaraan kita hari ini, pagi ini adalah Kiat Sukses International Conference. Why and how. Why itu kenapa, dan how itu bagaimana. Bagaimana caranya gitu. Bagaimana cara untuk membuat International Conference. Kalau why, kenapa kita harus ada International Conference. Rasanya segala hal lebih penting kalau kita itu uh, me, apa? Oh, sorry. Belum belum dapat belum dapat slide share-nya ya. Sorry. Tunggu bentar ya. Share screen. Oke, share screen. Nah, udah dapat ya. Sudah, Sorry. Prof. Oke. Oke. Ya. Jadi judul pembicaraan kita pagi ini adalah Kiat Sukses International Conference, Why and How. Why itu mengapa, how itu bagaimana. Ya. Kalau how berarti bagaimana cara kita bikin nih International Conference ini. Kalau why itu lebih ke arah kenapa kita butuh International Conference. Ya.
Jadi cerita sedikit kalau cerita dari Menteri kita, Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, waktu beliau itu sebagai pendiri dari Gojek dan memberikan ceramah tentang kenapa sih dia itu mau mendirikan Gojek gitu, ya. Kenapa berarti why-nya dong, ya. Nah, itu dimulai dari dia punya kesedihan atau kepahitan, bahasa Inggrisnya kita sebut pain, ya. Apa sakitnya di mana gitu loh, ya. Nah, beliau itu sering kali susah untuk mendapatkan makan pada saat lagi kerja, atau mau pergi kerja atau pulang kerja juga susah untuk mendapatkan kendaraan dan sebagainya. Maka dari itu, pada akhirnya dia mendirikan sebuah sebuah perusahaan Gojek yang sampai sekarang menjadi unicorn-nya, kebanggaannya rakyat Indonesia gitu, ya. Nah, ini International Conference sebenarnya diawali dengan saya punya kesusahannya juga, kesulitannya juga, ya, yaitu sebagai dosen, ya, itu kita susah untuk mendapatkan International Conference yang bisa dipercaya, ya, yang nantinya kalau kita sudah tulis paper capek-capek, tapi malah masuk ke dalam International Conference yang kurang bagus, lalu terjadinya kesulitan untuk nantinya publikasi hingga masuk ke Scopus, ya. Terjadi kesulitan berarti entah gimana kalau kita sudah tunggu 1 tahun, tunggu 2 tahun, tapi masih belum juga terbit. Kita kalau komunikasi dengan panitianya, ternyata panitianya sudah bubar dan sebagainya gitu. Lalu kita juga serba salah, apakah kita ambil paper kita untuk cari international conference yang lain untuk di-submit dan dipublish di sana. Itu kalau misalnya yang sebelumnya malah publish dan yang ini juga publish, itu kita terjadinya double publish, dan itu sangat tidak baik untuk kita sebagai ilmuwan yang nantinya bisa di blacklist atau dicoret, ya. Itu tidak boleh kalau kita itu ada sebuah paper tapi submit di sini dan di sana gitu. Kadang-kadang orang-orang ada yang submit sekalian lah ke tiga tempat atau 4 tempat gitu. Siapa tahu di satu tempat itu cepat bisa diterima gitu loh. Nah, itu adalah praktek-praktek yang kita sebenarnya tidak boleh melakukan sebagai ilmuwan. Jadi hal seperti itu merupakan alasan kenapa pada suatu hari saya bertekad untuk menyelenggarakan International Conference sendiri. Ya, nanti saya juga akan ceritakan bagaimana susahnya atau senangnya menyelenggarakan International Conference seperti ini. Ya. Lalu kalau itu adalah merupakan kesusahan dari saya sendiri, ya, apakah itu merupakan kesusahan dari teman-teman, ya, teman-teman yang lain, atau masyarakat Indonesia pada umumnya? Nah, Indonesia mahasiswanya ada 10 juta, 10 juta mahasiswa. Bukannya siswa ya, tapi mahasiswa. Total itu ada 10 juta. Lalu kalau dosen ada sekitar 300.000, dan perguruan tinggi di Indonesia itu hampir mendekati 5.000 perguruan tinggi. Ya. Nah, nyatanya semuanya itu memerlukan publikasi. Kita di sini nggak sebut memerlukan international conference ya, tapi kita bilang semua memerlukan publikasi. Berarti melalui SK dari menteri, ya, itu sudah ditetapkan bahwa kita sarjana kalau mau lulus juga sudah harus ada publikasi, magister juga demikian, S3 ya untuk menjadi doktor juga demikian. Lalu bagaimana sebagai seorang dosen? Tentunya lebih memerlukan publikasi. Lalu perguruan tinggi kalau misalnya mau bagus berarti harus melalui akreditasi BAN PT dan sebagainya. Nah, itu nilai-nilai untuk publikasi itu sangat tinggi. Ya, maka dari itu untuk kebutuhan diri sendiri dan juga kebutuhan teman-teman, saya menjawab ya untuk pertanyaan why ini ya, dan kita semua sepakat bahwa yuk kita sama-sama untuk mendengarkan
tentang International Conference ini, siapa tahu kita bisa join International Conference yang sudah ada tapi bagus, ya. Atau nanti saya juga akan menjelaskan beberapa International Conference yang telah saya tangani selama bertahun-tahun, ya. Mungkin teman-teman juga mau ikut conference-conference yang sudah saya jalanin. Artinya banyak cerita-cerita seram juga tentang International Conference bagi orang lain yang menjalankan ini. Kadang-kadang ada cerita bahwa conference-nya gagal. Karena setelah dijalankan semuanya, sudah dipresentasiin, sudah diselenggarakan, tapi pada akhirnya ditolak oleh IEEE sehingga satu conference besar semuanya gagal untuk publikasi. Nah, itu sering kali terjadi dan juga terjadi di perguruan tinggi besar di Indonesia, ya, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang udah top banget gitu, itu juga terjadi gitu loh, ya. Nah, jangan sampai itu merugikan kita gitu loh, ya. Oke, jadi kita udah tahu why-nya dan kita akan lanjut ya, karena kita akan pelan-pelan untuk mengetahui how-nya. Mohon maaf, Judul Prof. dari present, Untuk ya, slide-nya masih belum berubah. ya, saya tahu ya, karena saya memang di sini ceritanya masih panjang. Oke, baik. Ya, Terima kasih. ya, judul dari presentasi ini Kiat Sukses International Conference Why and How. Nah, saya sendiri panggilan akrabnya adalah UR, ya, atau Prof UR, oke gitu ya. Kalau nggak namanya juga terlalu panjang. Di sini presentasinya terdiri dari 16 slides, ya, yang nanti akan makan waktu sekitar 30 menit. Eh, eh, nggak lama ya. Dan ini dilakukan melalui Zoom meeting pada tanggal 26 Agustus. Ya, nanti ini slide akan di-share ya. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Klinik Jurnal, ya, di sini logonya, dan saya sendiri berafiliasi dari Universitas Raharja, dan kegiatan-kegiatan publikasi yang saya jalankan itu bernama Pandawan, ya. Ini ini presentasi juga didukung oleh IEEE Universitas Raharja Student Branch. Oke, saya lanjut ke slide kedua. Agenda omongan hari ini kita ingin yang pertama-tama ingin bercerita dikit tentang intellectual portfolio management, ya. Kenapa? Menurut saya ini juga merupakan penasaran dari kita-kita semua tentang misalnya kalau saya sudah mendapatkan uh, guru besar, ya, itu gimana sih perjalanannya, ya? Apakah gampang, apakah susah, atau step-stepnya yang kita harus hindari atau yang harus kita jalankan supaya mempercepat itu apa gitu, ya? Kenapa sih untuk bagi orang-orang tertentu yang ingin mencapai susah banget, udah 10 tahun juga masih belum bisa. Nah, itu saya ingin memberikan solusinya sebuah cerita tentang intellectual portfolio management. Ini juga sesuatu yang menarik ya. Lalu saya akan cerita sedikit tentang UR, ya, kegiatan-kegiatannya apa aja, ya. Yang nanti ujung-ujungnya tentu kegiatan UR banyak di International Conference, ya. Lalu kita cerita sedikit tentang Scopus. Memang banyak orang sudah mendengar tentang Scopus ini, tapi mungkin dari sisi saya mendapatkan insight ya atau pandangan yang dari sisi lain tentang Scopus dan Sinta, lalu Pandawan Jurnal, lalu tentang International Conference. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita lanjut ya. Nah, ini sebuah gambaran itu pada saat tanggal tanggal berapa ya? Tanggal 22 Juli tahun lalu itu saya kebetulan pada saat itu di Bali juga, tiba-tiba pas bangun tidur semua semua orang mengucapkan selamat, ya, mendapatkan SK guru besar. Nah, perjalanan untuk UR mulai mengajukan hingga hingga saat itu saya terima itu sudah 4 tahun berjalan. Di dalam proses-proses itu sudah 3 kali berturut-turut ditolak atau direvisi, ya, hingga rasa putus asa juga sudah ada, ya, apalagi umur juga sudah cukup tinggi, ya. Saya pikir ya mungkin di umur saya ini belum bisa deh untuk menjadi guru besar gitu loh, ya, karena terus-menerus ditolak
Dan kalau misalnya 1 kali ditolak, yang proses keduanya itu berarti ulang karena reviewernya ditunjuk reviewer yang berbeda dan sebagainya. Sehingga di proses kedua kalinya itu nanti ucapan-ucapan revisinya itu beda dengan yang pertama, ya. Begitu juga yang ketiga, ya. Saya pikir ya udah nggak mungkin bisa dapat, ya enjoy aja deh untuk mengikuti proses-prosesnya. Dan saya ajukan yang keempat kalinya, ya. Dan alhamdulillah, ya, uh, dapat dapat berkah dari Allah, ya. Itu saya mendapatkannya, ya. Jadi tiba-tiba pagi-pagi bangun, wah, dapat dan senang sampai ya nangis juga lah untuk kalau bisa bisa mendapatkan guru besar. Setelah itu saya banyak kawan-kawan juga, mereka semua sangat berkeinginan untuk jadi guru besar gitu loh, ya. Kalau saya bilang, wah, kamu nanti naik pangkat nih jadi kaprodi gitu, atau jadi warek atau jadi rektor dan sebagainya. Selalu semua jawabannya, ah itu mah saya nggak mau. Saya mau pada suatu hari bisa kayak seperti Prof. UR, bisa mendapatkan guru besar gitu loh, ya. Ya, karena memang beda lah. Kalau kita nanti dapat jadi kaprodi atau jadi rektor dan sebagainya, itu kerjaannya capeknya minta ampun, ya. Beratnya bukan main gitu loh, ya. Tapi kalau jadi guru besar itu merupakan sebuah penghargaan dari negara dan juga dihormati oleh masyarakat kita lah gitu, ya. Jadi untuk itu melalui melalui apa uh, pidato pengukuhan itu, pidato pengukuhan guru besar saya berjanji untuk banyak membantu teman-teman agar mereka bisa dengan lebih lancar untuk mendapatkan gelar tertingginya gitu, ya. Maka dari itu saya sebenarnya banyak menyelenggarakan international conference untuk khususnya sebenarnya membantu teman-teman agar memperlancar untuk naik jabatan fungsional. Mungkin mereka masih asisten ahli, terus lektor, lalu lektor kepala, yang pada akhirnya guru besar gitu, ya. Semua membutuhkan berbagai hal dari sisi publikasi dan salah satunya adalah international conference, ya. Pada saat itu saya sebenarnya hanya cukup butuh kum sebanyak 250 lagi, tapi waktu itu yang saya ajukan itu banyak gitu, ya, sebesar 2000 poin lebih gitu loh, ya. Padahal yang dibutuhkan hanya 250 poin, tapi saya ajukan pada saat itu 2000 poin lebih, ya. Yang pada akhirnya dipangkas-pangkas uh, yang menjadi 863 juga, ya. Berarti dipangkas sampai 1000 poin lebih loh, ya. Nah, maka dari itu bisa dibayangkan kalau kita minimalis, berarti yang dibutuhkan apa, terus kita cukup yang minimalis aja, rasanya perjalanannya akan susah deh. Ini dan itu kurang, dan setelah itu ada siklus yang muter-muter itu yang menyebabkan bertahun-tahun kita nggak bisa dapetin. Jadi saran saran saya sih kepada teman-teman agar kita jangan minimalis itu. Ya, kalau dimintanya 1, kita kasihnya 3, kasihnya 4 gitu. Nanti bagi reviewer bisa milih-milih, ya, yang mana yang sekiranya cocok, yang kalau yang nggak cocok nanti dipangkas-pangkas oleh reviewer gitu loh, ya. Nah, tentu acara seperti ini yang dijalankan oleh Klinik Jenar, yang dijalankan oleh sahabat saya Pak Didik, ya, itu sangat penting, ya. Nanti setelah sesi dari saya itu akan ada sesi dari Pak Didik yang sebenarnya lebih mengarah ke teknisnya, ya, agar bisa diikuti dengan sangat tekun. Bahkan setelah workshop ini silakan juga untuk ke klinik jurnal untuk selanjutnya apa tuh uh, di di bootcamp untuk menjadi sebuah penelitian yang bagus hingga nanti tahap publikasinya, ya. Itu penting dijalankan. Oke, tadi saya bicarakan tentang intellectual portfolio management, ya. Karena saya itu guru besar di bidang manajemen, berarti saya banyak menggeluti tentang ilmu-ilmu manajemen, ya. Manajemen itu apa? Ya, sebenarnya boleh dikatakan bahwa manajemen adalah segalanya.
kalau kita sebut bahwa hidup kita ya itu masuk ke dalam kategori life management, berarti manajemen kehidupan ya. Kehidupan kita itu nggak boleh asal-asal aja, tapi setiap hari dikendalikan. Kalau sesuatu yang dikendalikan itu berarti manajemen. Kita juga ceritanya, wah, uh, ada uang nih dari tahun ke tahun, udah kumpulin banyak uang, ya itu kita mesti ada manajemen keuangan atau bahasa Inggrisnya financial portfolio management ya. Bagi orang yang benar-benar banyak uang, kadang-kadang nggak bisa mengurusin uangnya sendiri, maka dari itu dia ke bank untuk panggil manajer untuk mengurusin dia punya uang. Dan kalau diurusin oleh seorang manajer ya, berarti dia itu akan ada portofolionya, portfolio ya. Kita punya kesehatan seperti apa ya, apalagi kalau kita sudah umur 40 atau umur 50 gitu ya, kita punya kesehatan udah kian menurun gitu ya, kita harus manage ya, berarti ada health management, dan untuk itu kita ke rumah sakit dan kita cari dokter langganan ya, dan dia akan mengendalikan kita punya portfolio. Nah, sama juga dengan intelektual ya, berarti kita punya kekayaan intelektual dari hari ke hari kian tambah banyak. Nanti berceceran di mana-mana. Sampai kita mau cari ijazah kita pun udah tertimbun di mana dan udah hilang dan sebagainya. Ya, nah itu berarti kita punya kekayaan intelektual belum begitu terurus, belum di manage, gitu ya. Nah, jadi kita itu harus dengan sekuat tenaga untuk memanage kita punya intellectual property, kekayaan intelektual. Ya, nah di dalam riset penelitian saya banyak meneliti tentang intellectual portfolio management. Dan kalau saya pada akhirnya bisa meraih SK guru besar yang tadi, ya itu karena saya menerapkan IPM ini, Intellectual Portfolio Management. Jadi saran saya kepada teman-teman agar uh, kekayaan intelektual itu benar-benar mesti di-manage. Ya, berarti dalam 6 bulan ini saya harus lakukan apa? Dalam 1 tahun ini saya harus lakukan apa? Yang selama ini saya sudah lakukan, mana disimpannya? Lalu kalau poin-poin untuk menuju kenaikan pangkat dan sebagainya, saya sudah mengumpulkan berapa poin. Nah, itu semua masuk ke dalam sebuah portofolio. Ya. Nah, intellectual portfolio management ini adalah sebuah konseptual atau teori manajemen ya, khususnya untuk meningkatkan aset intelektual dari target entitas. Kenapa saya sebut entitas? Yang tadi saya katakan itu bahwa mahasiswa butuh nggak? Ya butuh ya. Uh, Dosen butuh nggak? Butuh juga. Perguruan tinggi butuh nggak? Butuh juga. Dan nanti kita juga melihat bahwa pemerintah butuh nggak? Itu juga pemerintah sangat membutuhkan. Ya, jadi dengan berbagai entitas, ya banyak orang memerlukan kekayaan intelektual ini. Bayangkan kalau misalnya Indonesia miskin intelektual, apa jadinya? Ya, melalui pidato dari Presiden Jokowi itu sudah menetapkan bahwa kita harus meningkatkan SDM kita, berarti kekayaan intelektual kita harus bisa lebih banyak, lebih kaya gitu. Ya, apalagi dibandingkan dengan negara-negara tetangga ya. IPM itu sama halnya dengan financial portfolio management, ya sangatlah penting karena entitas bisa meningkatkan aset intelektual secara terukur dan sistematis. Jangan apa ya, saya nggak tahu, saya mesti kumpulin dulu. Nah itu berarti tidak terukur. Kalau kita ditanya, kita bilang, oke, saya memiliki uh, 230 poin gitu ya. Nah itu berarti terukur. Tahun depan saya akan meningkatkan itu menjadi 270 poin, berarti sistematis gitu ya. Nah, sayangnya karena kesibukan dari entitas, baik dosen maupun perguruan tinggi yang memiliki kepentingan untuk mengelola aset intelektual, namun masih kurang kemampuannya atau tidak ada waktu untuk mengelola IPM. Ya, berarti keluhan-keluhan dosen ya seperti itu. Dia bilang
aduh, saya mana ada waktu untuk ini. Saya aja udah mesti ngajar, mesti ngapain, ngapain, ngapain dan sebagainya. Dan saya sebenarnya nggak ada waktu untuk melakukan ini gitu loh, ya. Banyaklah alasannya. Untuk mahasiswa juga pasti banyak alasannya untuk tentang kekayaan intelektual ini, ya. Jadi kita sebut bahwa IPM itu sama pentingnya atau kita bisa sebut lebih penting dari FPM, Financial Portfolio Management. Kalau misalnya saya tanya kawan saya, kamu uang ada berapa di bank gitu ya? Tentunya sebagian besar nggak akan mau jawab, ya itu rahasia gitu ya. Tapi kalau saya tanya kepada teman, kamu kekayaan intelektualnya ada berapa gitu loh ya. Nah, itu sebenarnya jawabannya nggak usah ditanya, kita bisa ngelihat sendiri. Ya, berarti kita bisa open Google, kita Google bertanya tentang tentang teman ini atau mahasiswa ini atau dosen ini, dia punya kekayaan intelektual seperti apa, itu langsung terpampang di Google. Ya, tanpa izin loh, ya. Berarti nggak ada orang yang datang ke kamu bilang, izin ya Pak, saya mau lihat Bapak punya kekayaan intelektual, saya izin gitu loh. Tolong kasih izinnya gitu. Itu nggak seperti itu. Dia udah langsung dibuka aja. Kadang-kadang kita duduk sebelah-sebelahan di meja, mereka lagi membuka dan kepoin kita punya intelektual, kekayaan intelektual gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau di UR sendiri, UR ada sebuah semangat bahwa nggak mau malu-maluin lah gitu ya. Jadi akhirnya berjuang tingkatkan agar itu bagus ya. Dan sebenarnya alhamdulillah kalau misalnya kalian ngelihat ke Sinta ya itu UR saat ini menduduki peringkat ke-6 di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi itu suatu capaian yang membuat saya sendiri ya senang lah gitu ya. Dan intinya kalau bersama teman saya nggak akan malu-maluin lah gitu. Oke, di bawah sini kita sebut bahwa melalui surat edaran pemerintah nomor 152 gitu, itu waktu itu di tahun Januari 2012 ya, bahwa syarat lulus program S1 itu harus publikasi, syarat lulus program S2 itu harus publikasi, dan syarat lulus program S3 itu juga harus publikasi gitu ya. Jadi eh, jadi bukan hanya program doktor aja yang butuh publikasi, tapi sebenarnya semua S1, S2, S3 itu bagi mahasiswa itu semua harus publikasi. Dan saya bahkan dengar-dengar PNS ya, pegawai negeri itu juga butuh eh, publikasi ya. Di Pemda-Pemda juga begitu. Oke. Eh, ya. Lalu di sebelah sini disebut ya harus dipenuhi setiap semester. Kalau yang tadi mahasiswa kan intinya kalau dia mau lulus harus ada publikasinya gitulah ya. Kalau ini kalau kita dosen ya harus dipenuhi setiap semester ya. Dan kalau asisten ahli harus penuhi apa gitu, lektor juga harus penuhi apa, lektor kepala harus penuhi apa, dan kalau misalnya guru besar juga harus penuhi apa dan sebagainya ya. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalau kita tekun, kerja keras di bidang publikasi, apalagi tentang international conference, tentu pahalanya akan banyak untuk individual sendiri maupun untuk teman sejawat dan juga untuk negara gitu loh ya. Mari kita bisa sama-sama ngegeng gitu ya untuk mensukseskan international conference. Artinya kalau saya lagi menyelenggarakan satu international conference, saya ajak-ajak tuh teman-teman saya, termasuk Pak Didik, saya ajak-ajak, yuk kita sama-sama sukseskan ini international conference. Atau sebaliknya, kalau bagi teman-teman yang setelah mendengarkan ini jadi sangat sangat antusias untuk menjalankan, ya itu eh, itu nanti UR juga akan dukung ya untuk mensukseskan international conference dari yang diselenggarakan oleh teman-teman semua. Oke, saya lanjut. Ini sedikit tentang saya. Beberapa penghargaan saya dapatkan dari waktu ke waktu. Oke. Lalu kegiatan-kegiatan saya afiliasinya di Universitas Raharja, berarti menjadi dosen di sana, peneliti di sana juga, melakukan Tridharma. Ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lakukan
di asosiasi, ya, di Asosiasi Dosen Indonesia saya sebagai bendahara umumnya, ya. Lalu di wilayah Banten saya sebagai ketuanya, ya. Untuk lembaga asesor mandiri, ya, LAM Infocom, saya sebagai asesornya. Berarti dari setiap tahunnya saya mendapatkan tugas untuk ke beberapa tempat jauh-jauh di Indonesia, ya. Saya tahun ini udah ke Aceh, ke Makassar, ke Jawa Tengah juga, ke Salatiga gitu ya. Itu untuk menjalankan tugas sebagai asesor pada saat ada perguruan tinggi yang program studinya ingin diakreditasi gitu ya. Nah, dari kegiatan itu juga saya sebenarnya dapat banyak teman gitu. Nah, di Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer juga saya menjadi eh, menjadi anggota aktif ya. Lalu di Aptisi, kalau kalian pernah dengar, itu juga saya menjadi anggota aktif dan saya sendiri banyak dibutuhkan oleh teman-teman asosiasi karena saya membantu mereka untuk mengelola jurnalnya, jurnal ilmiahnya, dan juga international conference-nya. Itu saya bantu mereka-mereka untuk menyelenggarakan ini. Kenapa sih jadi orang baik harus bantu-bantu? Ya, sebetulnya kalau kalau kita sendiri-sendiri, akhirnya yang kamu kerjain itu juga nggak didukung oleh orang ya. Jadi sepi-sepi aja ya. Kalau kita ada jurnal, tapi nggak ada yang mau masuk ke dalam situ. Kalau kita ada international conference, tapi nggak ada yang ikut pesertanya. Jadi ujung-ujungnya balik nol gitu loh ya. Nah, sebenarnya kiat sukses untuk mendirikan international conference itu begitu. Kamu itu harus ada banyak teman dan temen itu harus nyarinya di mana kalau bukan di asosiasi. Kira-kira begitu ya. Nah, kebetulan juga melalui sertifikat yang saya tampilkan ini ya, saya juga sebagai asesornya eh, akreditasi jurnal ilmiah Arjuna nih ya. Dari tahun 2021 hingga sekarang. Berarti saya itu mendapatkan kesempatan menjadi salah satu asesor uh, uh, memberikan asesmen kepada jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Kalau ada jurnal yang mengajukan untuk mendapatkan Sinta, kalian pasti pernah dengar dong ya. Sinta 1 adalah yang paling bagus. Sinta 2, Sinta 3, hingga Sinta 6. Kalau kita mau naik pangkat, minimal kita harus ada terbitan di Sinta 2. Itu pasti pernah dengar dong. Nah, itu berarti bagi perguruan tinggi atau instansi yang ada di Indonesia ini berbondong-bondong untuk ada jurnal yang memiliki akreditasi yang baik gitu ya. Nah, saya bisa berkesempatan untuk menjadi salah satu asesornya. Kalau ada jurnal yang ingin diakreditasi itu membutuhkan 4 asesor gitu loh ya. Saya kalau misalnya memiliki jurnal, saya nggak bisa memberi asesmen kepada jurnal saya sendiri, itu harus mengandalkan teman-teman yang lain untuk memberikan asesmen. Sebaliknya, saya bisa memberikan asesmen kepada orang lain. Nah, seperti itulah ya. Di sini titel saya emang agak panjang ya, karena saya mengambil 2 S2, MTI dan MM ya. Saya dapat S3-nya di UPI YAI dan saat ini walaupun saya sudah mendapatkan gelar profesor, saya masih mengambil S3 saya yang kedua di UTM Malaysia, University Teknologi Malaysia gitu ya, UTM ya. Dan ini di belakang ada SMIEEE, itu artinya Senior Member IEEE ya. Nah, ini sebuah penghargaan terhormat juga yang saya dapatkan dari IEEE yang sebenarnya berguna dan bermanfaat pada saat saya lagi menyelenggarakan International Conference atau pada saat saya menulis paper. Pada saat saya menulis paper, saya bilang bahwa saya itu adalah senior member dari IEEE. Kalau saya lagi menyelenggarakan international conference, saya juga bilang bahwa saya itu mengajukan dan saya sendiri adalah senior member dari IEEE. Dan saya juga banyak kawan di IEEE Indonesia, ya. Ya, jadi IEEE itu suatu organisasi dunia ya yang dibagi regional-regional, berarti ada regional Amerika, regional Asia dan sebagainya. Lalu dibagi section-section, berarti di setiap negaranya itu dibagi section-section. Dan kita
ada Indonesian section. Nanti kalau di Singapura ada Singapore section gitu. Kalau di Vietnam ada Vietnam section gitu. Nah, di Indonesian section itu akan ada chapter. Chapter berarti yang menangani bagian-bagian keilmuan. Ada education chapter, ada computer science chapter, ada energi chapter dan sebagainya. Lalu juga ada student membernya, ya, student branch. Berarti dari setiap perguruan tinggi atau setiap instansi itu boleh mendirikan student branch, ya. Dan kalau kita di Raharja sebutnya IRSB, ya, itu apa? IEEE Raharja Student Branch. Oke, itu semua merupakan kesatuan agar kita itu bisa menyelesaikan pre-conference atau apa ya, pra-conference ya, pra-conference dengan baik ya, karena kita harus bisa mengajukan untuk mendapatkan izin dari IEEE ya, dan mereka akan keluar surat izinnya untuk kita menyelenggarakan international conference ya. Nah, ini tentang SMIII ini. Afiliasi saya di Universitas Raharja ya, kebetulan namanya hampir sama di sini, saya Untung Raharja gitu ya, tapi ejaannya sedikit beda ya. Dan tadi saya katakan bahwa saya saat ini melalui Sinta ya, karena Sinta melakukan pemeringkatan ya. Dan itu akan kian waktu berubah-ubah kalau kita misalnya kurang aktif, nanti peringkatnya akan turun dan sebagainya gitu ya. Nah, di seluruh Indonesia UR menduduki peringkat ke-6 ya, dan di afiliasi berarti di Universitas Raharja sendiri UR menduduki peringkat pertama gitu ya. Nah, bagaimana cara mereka menghitungnya? Nanti saya akan bercerita sedikit ya. Mereka menghitungnya bahwa UR mendapatkan 1976 dan ini dilihat dari Sintar Score 3 years ya. Jadi pemerintah selalu mau ngelihat bahwa kamu selama 3 tahun ini aktif atau enggak. Mungkin aja kamu hebat tapi 10 tahun yang lalu 3 tahun ini kamu udah nggak ngapa-ngapain lagi dan sebagainya ya. Jadi yang lebih dipentingin adalah Sinta Score 3 years dan ini UR poinnya adalah 1976. Kira-kira begitu, saya next dulu ya. Ini kita bicarakan tentang Scopus. Banyak orang juga bertanya-tanya apa itu Scopus atau negative thinking lah perihal Scopus, karena kita ditekankan oleh pemerintah untuk bisa ada Scopusnya, tapi kita harus mengeluarkan biaya yang banyak, waktu yang tidak sedikit untuk bisa mendapatkan Scopus ini ya. Tapi di sini orang sebut bahwa Scopus itu apa keunggulannya, kenapa kita mesti ada Scopus ya. Di sini ada beberapa cerita ya, sehingga kamu bisa mengakses literatur yang luas, kamu akan memiliki jaringan yang luas ya, dan sebagainya ya. Tapi di sini mungkin kita bikin ceritanya singkat. Kalau menurut UR ya, kenapa Scopus itu penting ya. Scopus itu penting karena yang tadi saya katakan itu, bahwa intellectual portfolio management ya kita bisa lakukan di Scopus. Artinya kalau kita Scopusnya banyak, kita Scopusnya ada 10 gitu ya, itu berarti kita punya kekayaan intelektual ada 10 gitu. Kalau kita ada 100 di Scopus, berarti kita punya kekayaan intelektual ada 100. Kita sendiri bisa Google, bisa ngelihat, berarti orang lain, teman-teman kita, atau orang lain yang kita nggak kenal tapi ingin kepoin, itu akan bisa ngelihat sendiri. Atau kalau kita anggapan begini, saya sekarang bekerja di satu universitas ini. Universitas saya lah, Universitas Raharja. Lalu saya mau pindah ke kampus lain. Misalnya saya mau pindah ke kampus Universitas Bina Nusantara gitu loh ya. Saya ajukan lamaran dong ya. Nah, apakah lamaran yang saya tulis dalam beberapa lembar fotokopi itu penting ya? Tapi sebenarnya kenyataannya yang dilihat oleh BINUS adalah kekayaan intelektual kalian. Berarti mereka akan secara sederhana buka di Scopus dan ngelihat kamu punya kekayaan intelektual. Bagus apa enggak gitu loh ya. Nah, dari situ kalau kamu bagus ya percaya deh itu diambilnya cepat banget gitu. Atau kita ingin ke luar negeri. Saya itu sebenarnya dosen di Indonesia, tapi saya ingin mengajak keluarga
ngerantau ke luar negeri ke tempat yang lebih maju di Eropa misalnya, di United Kingdom misalnya gitu ya. Saya karena di sini ya dosen, saya ingin mengajukan untuk jadi dosen di sana. Lalu saya ajuin lamaran. Lalu lalu coba saya tanya apa yang mereka terutama ngelihat. Pasti Scopus kalian lah. Ya nggak mungkin lamarannya tentang tentang apa kamu punya anak berapa gitu, kamu kerja di mana dan sebagainya. Itu semua untuk mereka nggak penting. Yang penting adalah kekayaan intelektual kalian berapa, dan itu semua ada di Scopus. Itu dibuka untuk publik, berarti siapapun bisa ngelihatnya. Ya, kesimpulannya adalah penting bagi teman-teman yang merasa kekayaan intelektual itu penting, ya, ini kegiatan-kegiatan yang ada di Scopus ini sangatlah penting. Ya, saya lanjut. Nah, ini Sinta. Ya, padahal terlihat dua yang berbeda, ada satu Scopus, ada satu Sinta. Tapi sebenarnya mereka itu saling terintegrasi, terutama Sinta itu terintegrasi dengan Scopus. Kenapa kita harus ada Sinta? Karena Sinta itu khusus untuk melayani orang-orang Indonesia, gitu loh, ya. Walaupun orang Indonesia yang berkiprah di seluruh dunia, ya, tapi Sinta ini penting untuk orang Indonesia. Indonesia berpenduduk banyak, ya, bahkan penelitinya atau dosennya itu ada 300.000, ya. Dari situ Sinta melakukan pemeringkatan dari 300.000 itu, ya. Gunanya apa? Coba kita lihat. Ya, pengajuan hibah dan riset. Berarti pada suatu hari, kalau kita sebagai individu atau dosen, terutama dosen ya, ingin mengajukan hibah, hibah artinya minta duit dari pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan riset, ya. Pemerintah harus ada patokan tentang siapa dirimu, keahlianmu, dan kegiatanmu yang ada di bidang ini, ya. Patokannya dari mana? Mereka akan patokannya dari Sinta. Berarti kalau kalau kalian belum apa-apa atau belum tekunin perihal kekayaan intelektual kalian yang ada di Sinta, itu akan membuat pengajuan hibah kamu terhambat. Kira-kira seperti itu. Lalu beban kerja dosen yang sebenarnya adalah kewajiban dosen untuk melaporkan setiap semesternya kepada Pededikti atau kepada Menteri Pendidikan, kepada pemerintah lah, ya. Itu patokannya juga ke Sinta, ya. Mana karya-karya Sinta kamu yang untuk dimasukin ke dalam BKD, ya. Terus di sini ada kolaborasi dan jaringan, ya, berarti kalau kamu masuk situ, ya berarti kamu tiba-tiba ada 300.000 teman baru gitu yang akan melakukan penelitian bila penelitiannya sama peminatannya, ya. Lalu kenaikan pangkat, ya. Penting tahapan-tahapan pangkat itu bagi orang yang setelah menyelesaikan S2 itu harus tunggu 2 tahun untuk mendapatkan NIDN. Setelah mendapatkan NIDN harus tunggu 2 tahun untuk asisten ahli. Berikutnya demikian untuk lektor kepala, dan untuk guru besar. Jadi sebenarnya diperkirakan bagi yang baru selesai S2 magister, ya, sampai dia tanpa hambatan, lancar terus, tekun terus gitu, menguasai dia punya portofolio, ya, itu dia harus minimal tunggu 10 tahun untuk dia itu bisa mendapatkan peringkat tertinggi, yaitu guru besar, ya. Nah, kenaikan pangkat itu juga dikendalikan di Sinta. Berarti kalau kamu mau rapi, kamu harus rapinya di Sinta, ya. Yang terakhir di sini prestis akademik itu penting nggak penting, ya. Berarti kalau kamu Sintanya rendah banget peringkatnya, itu kadang-kadang bisa dirasa, kalau saya sendiri pribadi ngerasa malu-maluin gitu loh, ya. Dan itu merupakan prestis gitu loh, ya. Suatu apa kehormatan lah, suatu kehormatan akademik gitu loh. Oke, dan di sini saya bercerita sedikit bahwa tentang Sinta, saya pernah menulis sebuah artikel yang masuk ke dalam Scopus Q3 tentang Sinta loh. Ya, di sini The Strategy of Enhancing Article Citation and H-Index on Sinta to Improve Tertiary Reputation gitu loh, ya. Jadi khusus tentang Sinta saya pernah meneliti dan akhirnya publish di Telkomnika.
Telkomika itu sebuah jurnal yang berperingkat Sinta 1 dan telah diindeks Scopus Q3. Jadi di sini kita bisa simpulkan sedikit bahwa saya banyak spend time dan tahu persis lah tentang hitungan-hitungan di Sinta. Berarti bagaimana untuk kita peringkatnya tinggi kan itu merupakan rumus. Rumus itu bisa dikuasai dengan baik, tentu bisa lebih inilah gitu ya. Oke, di sini ada dua tabel yang di sini disebut author score, di sini disebut affiliation score ya. Kalau author score berarti para dosen ya. Para dosen bagaimana bisa mendapatkan poin-poin dan sebagainya. Tadi saya bicarakan bahwa saya mendapatkan poin 1976. Nah, cara hitungnya gimana? Pertanyaannya kan. Nah, ini ada di sini ya. Sebenarnya ini kita bisa dapat di website Sinta juga, tapi saya cerita sedikit di sini. Kalau Anda memiliki dokumen Scopus, dokumennya masuk Scopus ya, tapi Q1 itu dapat nilai 40. Ya, kalau Q2 sama 40, kalau Q3 35, Q4 30, kalau non Q gimana? Berarti kamu masuk ke dapat Scopus jurnal ya, artikel, tapi belum ada Q-nya. Itu tetap dapat nilai 30 dihitung oleh Sinta ya. Terus jumlah dokumen non jurnal di Scopus ya, itu berarti non jurnal ya, berarti proceeding. Yang tadi saya katakan itu international conference ya. Kalau international conference kamu lolos dan bisa dipublikasi ya, itu Sinta akan menghitung poin sebesar 15 poin untuk itu ya, international conference ya. Berarti yang jadi adalah proceeding bukan jurnal ya. Terus jumlah citasi di Scopus ya, yang tadi saya tunjukin di sini nih. Nah, kalau saya jumlah citasinya di Scopus ada 945 ya. Dokumennya ada 86 dan H indeksnya ada 21. Nah, ini kita lagi ngomongin di 945 ini nih ya. Ya, hitungannya seperti apa? Nah, 945 itu dikalikan 4 ya. Tapi kalau itu 3 tahun mana nih? Tadi saya bilang 3 tahun mana? Nah, di sini Sinta skor 3 tahun berarti yang sudah lebih dari 3 tahun itu nggak akan dihitung. Ya, dihitungnya hanya di 3 tahun itu aja. Oke, terus jumlah citasi di Google Scholar akan dihitung dengan nilai 0,5. Ya, di Google Scholar kalian paham dong di Google Scholar, atau saya buka deh di sini supaya kelihatan ya di sini. Google Scholar. Oke, di sini ya, klik. Oke. Nah, di dalam Google Scholar kan di sini citation-nya banyak tuh. Ada 7.670 gitu ya. Tapi nanti yang dihitung hanya 1.000 gitu ya. Kalau dokumennya ini banyak juga nih. Di sini sampai bisa ada 400. Tapi di Sinta semua dokumen Google Scholar itu tidak mendapatkan poin. Ya, paham ya? Tidak mendapatkan poin. Tapi citasinya mendapat poin, tapi juga maksimal 1.000. Jadi yang ke 1.001 itu udah nggak dihitung. Oke. Ya. Lalu bagaimana dengan artikel yang di jurnal Sinta S1 hingga S6 gitu ya. Nah, kalau kamu bisa ada artikel di Sinta S1, kamu dapat 25 poin. Ya, yang non Scopus ya. Kalau yang Scopus bagaimana? Ya hitung yang atas. Ya, karena kan Sinta 1 itu banyak yang udah Scopus. Dan kalau kamu punya jurnal udah Scopus, itu berarti otomatis Sinta 1 gitu ya. Nah, di sini uh, Sinta 2 berapa poin dan sebagainya, hingga Sinta 6 itu 15 poin. Nah, ini biasanya penting untuk autor, berarti secara individu. Penting untuk saya, penting untuk para dosen-dosen kita ya, yang ada 300.000 dosen di Indonesia ya, untuk mengetahui ini sehingga bisa lebih menguasai pemeringkatan Sinta. Ini afiliasi berarti para perguruan tinggi yang saya bilang sudah mendekati 5.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mereka juga mendapatkan poin-poin di sini ya. Cara poin-poinnya dihitung ya, kadang sama atau sedikit beda ya.
Dan pada akhirnya perguruan tinggi juga sangat mementingkan pemeringkatan Sinta di sini karena itu sangat dilihat pada saat lagi akreditasi ya. Waktu asesornya datang, dia akan menilai poin-poin yang ada di Sinta ya. Lalu klasterisasi perguruan tinggi 2023 ini juga penting, perguruan tinggi untuk masuk klasterisasi karena di Indonesia itu dibagi jadi 5 klasterisasi. Yang pertama adalah klasterisasi mandiri ya. Dan itu hanya sekitar 20-an perguruan tinggi dan sebagian besar adalah perguruan tinggi negeri ya. Terus klasterisasi utama ya itu sekitar 70 perguruan tinggi yang di klasterisasi utama ya. Lalu klasterisasi madya, lalu klasterisasi binaan ya. Lalu yang terakhir adalah belum dapat apa-apa gitu loh ya. Nah, dari Universitas Raja sendiri sudah bisa masuk ke dalam klasterisasi utama ya. Dari binaan lompat menjadi utama gitu loh ya. Klasterisasi itu penting apalagi kamu mau mengajukan penelitian dan hibah dengan pemerintah. Mereka ada alokasi dana yang lebih besar untuk klasterisasi yang lebih tinggi. Maka dari itu perguruan tinggi akan berusaha sekuat tenaga untuk bagusin Sintanya agar klasterisasi bisa naik peringkat ya. Klasterisasi perguruan tinggi 2023 didasarkan pada hasil olahan data kinerja perguruan tinggi berbasis Sinta dalam periode tahun 2019-2021 untuk menentukan peringkat 2023 ini. Oke, lanjut dengan topik selanjutnya. Semoga saya masih ada waktu ya. Saya percepat sedikit. Ini adalah jurnal yang dikelola oleh Pandawan ya, sebanyak 14 jurnal. Yang tadi saya katakan bahwa sebagian besar ini adalah jurnal-jurnal asosiasi ya yang saya berada di dalamnya ya. Kalau kayak seperti ATM itu Aptisi Transaction on Management, kalau seperti ATT itu Aptisi Transaction on Technopreneurship, kalau AJRI itu ADI Journal on Recent Innovation ya. It's the EIC Transaction on Sustainable Digital Innovation ya. It's the itu jurnal yang saya kelola untuk Aptikom ya. AJRI itu jurnal yang saya kelola untuk ADI ya, Asosiasi Dosen Indonesia, dan ATM ATT ini jurnal yang saya kelola untuk Aptisi ya. Nah, khususnya untuk ATT ini sudah masuk ke peringkat Sinta S3 dan saat ini lagi mengajukan akreditasi ulang untuk naik lagi. Semoga bisa naik ke Sinta S2. Bahkan sudah under review proses Scopus ya. Semoga ini juga bisa lolos karena biasanya proses-proses Scopus itu makan waktu sekitar 1 tahun reviewnya ya. Dan yang lain-lain juga ada beberapa yang sudah mendapatkan peringkat S3 dan juga ada juga yang sudah dapat peringkat S2 ya. Dari sini kita bisa koneksi ya, connecting dengan klinik jurnal dan juga dengan para teman-teman yang mendengarkan acara mini workshop ini ya, agar kita bisa ada kerjasamanya. Bila ada paper bisa diajukan untuk masuk ke salah satu di sini ya. Bisa menyelenggarakan conference juga yang nanti kerjasama dengan jurnal-jurnal yang ada di Pandawan ini. Oke, sedikit tentang International Conference ya, yang UR selenggarakan setiap tahunnya. Berarti setiap tahun punya siklus di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Beberapa karena ini bisa dilakukan karena kita satu geng, satu tim ya. Dan ada beberapa yang dari A sampai Z UR selesaikan sendiri ya. Itu ada ICOSTEC sama ICCIT. Mana ya? Oh, sorry. Mouse-nya mana sih? Oke, ada ICOSTEC sama ICCIT itu adalah international conference yang dari tahun ke tahun saya selenggarakan sendiri lah ya. Berarti prosesnya dari awal sampai akhir itu diurusin sendiri ya.
pre conference, conference dan post conference itu kita urusin sendiri ya. Kalau ini yang lain ICMIS, ICIK ya, ICIK itu eh, asosiasi Aptikom yang menyelenggarakan, ICORIS itu asosiasi CORIS yang menyelenggarakan ya. CITISM itu dengan teman-teman dari UIN ya. Kalau ICOSTEC dan ICCIT itu saya selenggarakan sendiri itu ya. Dan ini semua juga diselenggarakan bersinergi dengan klinik jurnal. Berarti tahapan-tahapan yang nanti Pak Didik akan ceritakan ya, itu nanti akan berkaitan kembali ke beberapa conference yang ada di sini. Oke, jadi sekarang kita lihat tantangan dari International Conference ya. Persiapan-persiapan penyelenggaraan conference ilmiah itu ada 3 pada umumnya ya. Yang satu pre-conference, setelah itu hari H-nya conference ya, capek banget pada saat conference ini. Lalu post conference juga nggak kalah capeknya. Kadang-kadang serem-seremnya ada di post conference. Kalau post conference ini tidak dijalankan dengan baik, resiko untuk conference itu gagal total secara keseluruhan itu sangat besar gitu. Nah, kita katakan tentang pre-conference dulu ya. Berarti pertama kita harus melakukan application, berarti kita harus mengajukan ke IEEE. IEEE bukan hanya satu-satunya untuk kita menyelenggarakan conference ya. Bisa di tempat-tempat yang lain juga, di Prosedia berarti melalui Web of Science gitu ya, lalu di IOP ya, lalu di AIP gitu ya. Itu banyak sih sebenarnya yang kita bisa ajukan untuk publikasinya. Tapi UR pengalamannya di IEEE ya. Punya koneksi juga adanya di IEEE semua. Ya. Jadi kita mesti connect ke Indonesian section-nya tentunya. Lalu kita mesti connect ke chapter-nya. Lalu kita mesti connect ke student branch-nya ya. Dan biasanya kita pakai IEEE Universitas Raharja Student Branch ya, IRSB. Terus kita akhirnya mesti urusin siapa speakernya ya. Berarti keynote speakernya itu siapa aja gitu ya. Kita harus invite biasanya dari luar negeri, nggak bisa dari Indonesia aja. Nanti orang beranggapan atau IEEE beranggapan bahwa kamu bilang international conference, tapi speakernya semua dari Indonesia. Lalu paper-paper kamu semua dari Indonesia. Enggak, saya tidak beranggapan bahwa kamu itu international conference, dicoret gede-gedean gitu loh. Nah, itu berarti harus kita tekunin banget. Sponsor-sponsor dan media partner kita gimana ya, itu juga kita dapetin dari luar negeri. Kadang-kadang gampang-gampang susah. Kalau kita udah ada di dalam IEEE, kita punya teman-teman memang udah dari mancanegara ya. Jadi saya bisa sarankan untuk kalian mungkin ada kesempatan ikut aja bergabung jadi IEEE member juga gitu. Terus pemilihan venue kamu mau selenggarakannya di mana? Mau selenggarakannya di perguruan tinggi, di hotel, di bank gitu ya, di tempat khusus dan sebagainya. Itu kita akan tentukan karena kita nanti mesti bikin brosur, kita mesti ngundang orang-orang semua dan kita bilang bahwa tempat kita di sini gitu ya. Kadang orang juga cari tempat-tempat yang asik banget ya, sehingga daya tariknya sangat besar gitu. Kita invite ke Bali gitu ya, itu tentu daya tariknya sangat besar. Kita invite ke Lombok gitu, daya tariknya besar. Kalau kita invite ke Tangerang, nggak ada yang mau datang gitu loh ya. Terus kita harus urusin call for papers ya. Kadang kita boleh katakan bahwa ini merupakan hal yang terpenting ya. Kalau saya bicara dengan teman-teman saya gitu ya, kalau kita menyelenggarakan international conference, yang penting papernya, ya, yang katanya begitu ya. Ibaratnya kalau kita selenggarakan, kadang-kadang sedihnya adalah papernya dikit, atau nggak ada orang yang mau mengajukan masuk ke dalam conference kamu gitu loh ya. Jadi kalau ada paper berarti kamu akan ada pendanaan masuk karena orang akan bayar ke conference itu. Kalau nggak ada paper berarti kamu nggak dapat uang dan kamu bayar sendiri. Ya, reviewer boleh kamu cari capek-capek, tapi reviewer kita kadang nggak usah bayar reviewer dan reviewer juga nggak bayar kita. Ya, tapi kita mesti ada reviewer karena paper-paper itu harus direview semuanya. Dan reviewer itu harus dari mancanegara. Paper harus dari mancanegara. Editor harus dari mancanegara. Itu yang susah. Kalau kita kenalan hanya orang-orang Indonesia aja, itu susah deh untuk kita bikin international conference. Bisa kita paksa-paksain, nanti capeknya minta ampun dan tingkat kegagalan juga sangat tinggi gitu loh ya. Terus setiap paper harus direview ya, harus diperiksa kembali, harus dilakukan tunitin
ya. Setelah itu semua beres harus kita mintain biaya biaya conference ini gitu ya. Dan ini pekerjaan yang luar biasa besarnya. Ya, jadi melalui pre-conference ini kita sudah katakan bahwa aktivitasnya udah sangat tinggi dan udah capeknya minta ampun gitu. Nah, setelah itu, setelah kita capek-capek, kita harus siap-siap untuk conference ini berjalan. Biasanya conference berjalan selama 2 hari ya, 2 hari. Oke, kita harus melakukan banyak persiapan final karena tamu-tamu dari berbagai tempat datang ya, kadang-kadang dari berbagai pulau, itu aja harus naik pesawat, harus dijemput dari bandara, apalagi datang dari luar negeri, itu kita harus jemput gitu ya. Persiapan final, pelaksanaan hari H gitu ya. Terus program book kita harus bikin ya, harus ada gitu ya. Di sini kalau saya klik gitu, itu akan keluar program booknya sekitar 100 halaman ya, tapi kita sekarang lagi nggak ada waktu. Nanti saya share ini slide, kalian mendapatkan ini slide, bisa klik di sini nih. Klik di sini, nah kamu bisa bisa dapat contoh program book kita. Oke. Terus kita mesti bikinin rundown-nya ya. Terus kita mesti bikinin parallel session-nya. Kenapa parallel session? Karena paper yang harus dipresentasi pada saat itu ada sekitar 100. Nggak mungkin kita tungguin satu-satu. Kita harus bagi ruangan ya. Satu ruangan kita padat-padatin sampai ada 10 presentasi, berarti kita harus siapin 10 ruangan, 10 kali 10 100 kan untuk parallel session-nya. Terus parallel session itu harus ada session chair-nya, kita harus bisa ada session chair yang menguasai parallel session tersebut. Terus invited speaker tentu kita harus siapin dana ya, siapin penjemputan ya, siapin tiket juga biasanya ya. Lalu pada saat invited speaker itu berbicara, kita ada moderator ya. Secara keseluruhan conference ini juga ada MC-nya ya. Terus kita mesti urusin tim akomodasinya, kita harus urusin transportasinya, itu ya super gila-gilaan juga ya. Tapi itu yang kita lakukan. Kita sangat berasa kalau lagi beresin yang ini nih, yang EcoStack ICCIT. Kalau kita lagi beresin yang lain, itu pada umumnya udah ke-handle oleh bagian-bagian masing-masing, bagian-bagian dari asosiasi gitu loh ya. Kalau kita mau menyelenggarakan conference sendiri, wah urusan itu semua kamu yang harus pusingin semua. Oke, yang terakhir adalah post conference ya. Berarti kamu harus bikin proceeding dari conference tersebut, terus kamu harus laporan ke institusi. Kalau kamu dari institusi, berarti saya harus laporan ke Universitas Raja ya. Terus harus mintain copyright dari semua author ya. Kalau nggak ada tanda tangan copyright, itu IEEE nggak mau terima ya. Karena ketentuan dari IEEE adalah kalau kamu publish di IEEE, kamu punya copyright juga sudah serahkan ke IEEE gitu loh ya. Jadi yang memiliki copyright adalah IEEE. Jadi kamu sebagai author harus bikin sebuah surat tanda tangan bahwa copyright ini kamu serahkan kepada IEEE. Dan pada saat masing-masing pada bikin ada 100 lebih paper, semua bikinnya agak beda-beda dikit, itu kalau dipublish itu jelek ya. Jadi harus diseragamkan, dan itu ada satu tempat yang namanya PDF Express. Berarti paper yang kamu telah rapikan itu kamu harus masuk ke dalam PDF Express, muntah keluar lagi, dan itu merupakan hasil akhir yang kita rapikan untuk kasih ke IEEE gitu loh ya. Terus kita mesti laporan keuangan juga untuk IEEE. Berarti kita harus yakini kepada IEEE bahwa kita itu bukan mau cari-cari profit, mau cari-cari keuntungan ya. Kita itu adalah untuk masyarakat dan untuk ilmu pengetahuan ya. Sehingga kita mesti ada sebuah laporan keuangan yang balance. Balance berarti masuk berapa, habis berapa gitu loh ya. Itu harus dimasukin ke dalam IEEE. Terus laporan all paper untuk dipublish, dan ini kalau menurut UR ini yang paling seremnya ya. Kita harus rapiin semuanya gitu, jadi satu tempat ya. Terus kita submit semuanya ke IEEE. Kalau dia lihat dan dia nggak senang, itu dia akan coret semuanya. Nggak boleh publish, gitu ya. Kalau kamu salah-salahnya dikit, dia akan ajak ngomong ke kita kembali, ya. Dia bilang, menurut saya kamu kurang bagus, coba kamu perbaiki lagi. Nah, kalau kita ada kesempatan untuk perbaiki lagi, kita harus tekunin untuk perbaiki, karena itu hanya kesempatan sekali. Kalau yang kamu perbaiki itu masih jelek, dia akan tidak kasih tidak kasih kesempatan lagi, dan dia akan coret besar-besaran ya. Nah, setelah itu waktu tunggu juga menyeramkan ya. Waktu tunggu berarti sekitar 2 bulan paling cepat
ya, bisa sampai 6 bulan gitu ya, itu pada akhirnya akan diterbitkan di IEEE Explore ya. Kalau mau contoh juga bisa lihat di sini nih ya. Saya juga siapin klikannya ya. Saya klik salah satunya ya. Saya klik di sini. Oke. Ya, nah di sini eh, kalau kamu berhasil dia akan terbit di sini semua. Nah, di sini saya menyelenggarakan Ecostek ya pada tahun 2022 bulan Februari, yaitu sebanyak 61 paper yang publish di sini ya. Nah, ini autor-autornya ada di sini. Nah, inilah waktunya mereka-mereka itu masuk ke Scopus. Berarti Ruli dapat Scopus, Ninda dapat Scopus, Desi dapat Scopus, Mulyasti dapat Scopus, Agung juga dapat Scopus. Semuanya tentu super senang lah gitu ya. Di sini kalau kita lihat ya yang ada nama Untung Raharja yang mana ya? Hmm, ya Untung Raharja mana nih? Ya intinya pasti ada lah. Kalau nggak capek-capek selenggarakan tapi nggak ada nama sendiri gimana gitu. Untung Raharja, Untung Raharja. Ya, mesti ke halaman berikutnya dan sebagainya. Oke, ya jadi seperti itu ya. Dan dia akan publish di dalam sini nih, ieexplore.ieee.org. Kalau kita menyelenggarakan international conference yang disetujui oleh IEEE. Lalu setelah itu waktu serem-serem lagi untuk menunggu pengindeksan oleh Scopus ya. Berarti masuk ke dalam IEEE Explore itu boleh dikatakan tanda kutip belum tentu masuk ke Scopus ya. Tapi IEEE itu suatu organisasi besar ya yang sampai saat ini ya kalau udah masuk IEEE Explore itu 100% masuk Scopus. Kalau sampai saat ini sih ya. Nah, tapi kalau kamu masuk ke dalam IOP atau AIP ya itu pernah beberapa kali udah publish tapi malah nggak masuk Scopus, malah di reject oleh Scopus. Itu sering terjadi. IOP sering terjadi, AIP sering terjadi. Tapi kalau IEEE nggak pernah terjadi. Pokoknya kalau udah terbit di IEEE Explorer selalu akan diindeks di Scopus. Ya kalau nggak diindeks di Scopus nanti rugi total. Berarti sama aja bohong ya. Untuk naik pangkat nggak bisa, untuk kelulusan juga nggak bisa dan sebagainya gitu. Oke, di sini ada contoh yang ICCIT. Kalau kamu mau klik bisa juga. Oke. Oke. Ini beberapa national conference yang UR selenggarakan ya, kerjasama dengan Pandawan sih ya. Jadi ini saya nggak bicara panjang lebar karena memang waktunya sudah habis ya. Oke, thank you for listening. Kalau kita masih ada waktu, kita akan melakukan question and answer ya. Uh, Keseharian dari UR berusaha semangat terus ya, semangat untuk diri sendiri dan semangat untuk orang lain. Berarti kalau orang lain ada kebutuhan ya UR buru-buru kalau bisa bantu bantu deh ya karena itu ya banyak pahalanya. We are living during the most amazing time ever to be alive. Thank you very much. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Untung. Luar biasa sekali, sangat jelas dan informatif penyampaian hari ini mengenai bagaimana pentingnya intellectual portfolio management dan juga bagaimana manajemen kemudian event dan juga post conference untuk international conference. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, untuk termin pertama saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya harap menyebutkan nama dan juga instansinya, bisa melalui chat maupun bertanya secara langsung. Baik, oke, baik, sudah ada yang raise hand. Ada 2. Baik, yang pertama Ibu Kurnia Budi Skorita. Ya, selamat siang Ibu. Oke, Selamat bisa siang. ditanyakan. Oke. Bisa Selamat siang, ditanyakan Prof. secara langsung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada 2 pertanyaan, Prof, di sini. Yang pertama adalah terkait masalah Sinta dan yang kedua terkait dengan akreditasi jurnal. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah minggu yang lalu saya sudah update haki dan buku saya di Sinta. Namun sampai hari ini saya cek skornya belum mengalami perubahan. Nah, itu next-nya saya harus bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
kiat untuk naik indeks, saya ada jurnal di kampus namanya Jurnal Kinerja, itu udah terindeks Sinta 5. Nah, tahun depan kami akan ada akreditasi. Nah, gimana kiat dari Prof agar kami bisa naik indeks dari Sinta 5 ke Sinta 4? Terima kasih, Prof. Oke, Oke. siap. Ini pertanyaan yang sering saya dapatkan, ya. Bahkan saya sendiri juga bertanya. Berarti kalau saya telah melakukan sesuatu di dalam Sinta, lalu Sintanya tidak bergerak, gitu ya, saya juga teriak-teriak, gitu ya. Ini gimana sih? Ini kok nggak ada perubahan dan sebagainya. Itu bukan hanya di bagian-bagian yang tadi Ibu katakan tuh, bagian apa tuh, bagian haki dan sebagainya. Nanti bagian WOS juga, bagian-bagian yang lain gitu juga masih banyak ya, dan itu pergerakan scoringnya nggak seideal yang kita bayangkan. Artinya kita hanya bisa katakan bahwa Sinta itu belum sempurna. Berarti dia ada sebuah rumusan-rumusan yang hanya mementingkan beberapa parameter saja, ya. Setelah itu, walaupun di situ tertera parameter-parameter yang lain, tapi parameter-parameter yang lain itu belum diperhitungkan. Kadangkala itu juga yang sebelumnya diperhitungkan tiba-tiba hitungannya nggak benar gitu ya. Itu pun terjadi. Jadi kalau saya saran kepada Ibu Kurnia, santai aja. Semua orang mengalami itu, hal seperti itu ya. Jadi akhirnya saya juga belajar santai aja. Kalau dia nggak naik ya udah biarinin, mau apa lagi gitu loh ya. Tiba-tiba besok-besok kita lihat, loh kok udah naik, loh kok udah bener gitu loh. Ya, Iya, sayang Prof hakinya 3 soalnya. saya juga, loh kok tiba-tiba nol nol semua, itu juga pernah. Tiba-tiba nol semua, itu juga pernah. Itu biarinin aja Bu ya. Saya juga bukan penciptanya Sinta ya, dan kita juga harus bisa menghargai bahwa pemerintah Indonesia udah capek-capek bikin Sinta. Nggak gampang loh, negara-negara lain nggak ada ya, tapi Indonesia ada, dan tentu nggak sempurna, tapi saya apresiasi gitu loh. Nah, tentang akreditasi jurnal, kiat-kiat supaya jurnal naik naik peringkat ya. Banyak sih poin-poinnya untuk naik peringkat ya. Yang ke satu, papernya harus bagus gitu, nggak boleh sembarang paper masuk gitu ya. Yang kedua, papernya harus dalam dalam lingkup, yang nggak boleh apa aja juga masuk gitu ya. Yang ketiga, manajemen manajemen papernya harus bagus. Berarti kalau kita sebut ada editor di situ, harus didemonstrasikan bahwa editor di situ memang bekerja. Kalau kita ada reviewer di situ, harus bisa didemonstrasikan memang reviewer itu memang bekerja. Jangan nanti ada satu orang yang orang itu terus yang melakukan segala-galanya, tapi yang lain semuanya kelihatan tidur gitu ya. Nah itu biasanya hanya bisa bercokol di Sinta 5, Sinta 6. Kalau mau naik sampai Sinta 4, Sinta 3, itu manajemen jurnalnya udah harus bagus. Sampai mau Sinta 2, Sinta 1, berarti orang luar negerinya udah harus banyak gitu loh. Udah harus berbahasa Inggris. Lalu kalau paper yang datang jangan melulu daerah kita melulu atau perguruan tinggi kita melulu ya. Saking mentang-mentang lagi mau akreditasi, udah semua tulisan-tulisan yang dari dosen dicemplungin di situ, tulisan-tulisan yang dari mahasiswa dicemplungin di situ gitu ya. Itu jadi jelek ya. Lalu jadi catatan bahwa ini jurnal nggak bagus gitu. Catatan berarti setelah 1 tahun kemudian masih terlihat nggak bagus, setelah 2 tahun kemudian juga masih terlihat nggak bagus. Jadi kita harus sekuatnya untuk mengundang orang dari berbagai daerah, dan juga sekuatnya mengundang orang dari berbagai negara untuk partisipasi di dalam jurnal ini, baik partisipasi sebagai author maupun reviewer maupun editor ya. Intinya cuma ada 3 peran ini di dalam jurnal ya, editor, author, reviewer gitu ya, dan ini 3 harus berperan dengan baik semuanya. Gitulah kira-kira. Tapi Baik, nanti dari Prof. klinik jurnal lebih lebih ngerti ya tentang ini, karena ahlinya di bidang itu adalah klinik jurnal. Nanti tanya Pak Didik dah ya. Oke, terima kasih ya, Prof. Terima kasih banyak. Ya, siap. Baik, terima kasih Prof. Untung dan juga Ibu Kurnia. Selanjutnya dari Reni Aditya, serta dari Unair. Baik, selamat siang Kak Reni. Selamat siang. Sebelumnya mohon maaf, ini kebetulan saya lagi di kamar operasi, jadi mungkin sinyal sama ini saya nggak bisa menampilkan ini apa sesuai ini apa backgroundnya dan ini saya.
Mungkin gangguan sinyal nih Iya, kebetulan di Bang. lantai 4. Selamat pagi, Prof. Ya, Terima siap. kasih untuk Klinik Jurnal atas tema yang saya pikir cukup bagus karena banyak sekali sumber internasional yang baru-baru ini juga ada eh, output berupa publish di Scopus. Eh, yang pertama yang saya tanyakan, Prof, ini untuk di Triple A ini apa ada juga untuk dunia kedokteran atau kesehatan? Kemudian pengalaman saya pernah submit di salah satu seminar internasional itu yang pakai AIP dan EOP proceeding itu lama sekali, Prof. Ada yang bahkan kita sudah bayar karena kan kita klik pada saat Google Form itu kita klik untuk dia termasuk itu sampai sekarang ada yang nggak jelas. Ada juga yang masuk ke isi chair gitu kan, isi chair. Ada juga yang sudah direvisi itu baru tanda tangan di kita baru persetujuan untuk apa di AIP-nya. Tapi sekarang juga belum publish. Itu ya memang kan kita ngakui kalau yang proceeding terindeks Scopus ini kan untuk sebagai output dari suatu seminar tersebut kayaknya lama gitu, Prof. Mungkin ini pengalaman Prof seperti apa ya? Ini apakah ini kita sudah email misalnya email gimana ini kan? Ya kalau di salah satunya kan kalau di UNER itu salah satunya adalah syaratnya untuk kelulusan S3 misalnya harus ada salah satu jurnal yang masuk di Trimix Scopus tulisan kita gitu. Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon maaf, Prof. Ini Prof sinyalnya. Gitu. Terima kasih. Oke, saya bisa langsung? Saya langsung Iya, ya. bisa, Prof. Ya, Silakan. terima kasih Reni atas pertanyaannya. Dan yang di rumah sakit siapa? Kalau ibu kurang sehat, saya doakan agar ibu cepat sehat kembali ya. Ya, saya mau operasi pasien ini, Prof. Persiapan. Kebetulan saya dokter kandungan. Oh gitu, dokter kandungan ya. Iya. Oke, oke, ya deh. Ya, Terima kasih, Prof. ya siap ya. Jadi dari IEEE apakah bisa kesehatan ya atau lebih lanjut lagi dari IEEE apakah bisa kehutanan atau bisa kelautan dan sebagainya ya. Nah, kita harus bisa mengerti bahwa dunia ini lebih variasinya. Dan kita harus lebih ngerti bahwa dunia ini sangat apalagi sekarang di teknologi, sedangkan IT menekankan pada teknologi ya. Segala hal bisa diaplikasikan dengan teknologi. Berarti kesehatan yang diaplikasikan teknologi atau kehutanan yang diaplikasikan teknologi atau kelautan juga ya. Jadi jawaban saya apakah kesehatan bisa masuk ke dalam IEEE ya. Jadi hanya seperti apa ya. Tentu kesehatan yang menggunakan teknologinya. Contoh, kalau kita menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi dini suatu kelainan di dalam jantung dan sebagainya itu tentu bisa ya. Jadi untuk itu bagi teman-teman yang backgroundnya pure 100% kesehatan, tentu harus bisa kolaborasi dengan orang lain ya sehingga bagian teknologinya juga tercover. Ya, kira-kira gitu. Lalu pertanyaan kedua tentang conference-conference yang berjalan begitu banyak yang menggunakan AIP dan IOP gitu ya. Apakah saya sendiri pernah mengalami hal-hal tentang conference yang gagal gitu ya? Tentu saya pernah mengalami bahkan dengan universitas-universitas besar gitu ya. Itu lebih ke arah 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu begitu ya. Pernah juga saya ikut conference lalu submit paper ke situ, presentasi di sana juga ya. Pada akhirnya juga sudah bayar gitu ya. Pada akhirnya nggak ada kabar sampai sekarang itu tetap juga udah pernah. Jadi rugi kemana-mana. Belum harus kesananya jauh, harus naik pesawat, hotel, lalu harus presentasi, buang waktu, terus papernya dibikinnya juga susah gitu. Tapi akhirnya gagal publikasi, tentu rugi gitu loh ya.
pernah mengalami ya kalau saya sebut 1 kali atau 2 kali lah ya gitu. Nah, saran yang saya bisa kasih kepada teman-teman jangan terlalu terlalu mau ikut apa aja gitu karena sebagian besar international conference yang diselenggarakan oleh orang lain, kadang-kadang oleh kampus-kampus yang punya nama juga, itu banyak yang gagal. Itu bagaimana saya tahu? Karena pada saat mereka gagal, mereka nggak berani ngomong dengan autornya, tapi mereka pada ngomong sama saya, aduh, yang saya punya ini gagal, bisa nggak kamu tolong gitu loh. Aduh, yang ini nih saya gagal, bisa nggak kamu tolong gitu ya. Itu saya nggak akan sebutkan siapa gitu ya, tapi seringkali saya dapat hal seperti itu. Dan untuk ditolongin ya nggak gampang, karena akan ada apa siklus baru lagi ya, akan ada pengajuan baru lagi, akan ditekunin satu persatu dan setiap papernya akan dikenakan biaya lagi gitu loh ya. Biaya yang dicemplung di situ juga sudah hangus gitu. Ya, jadi saran saya kepada Ibu Reni ya jangan terlalu gegabah untuk mau ikut international conference tertentu gitu ya. Nanti malah nggak sia-sia ya. Nanti kalau Ibu Reni mau ikut conference tertentu mau tanya saya dulu bagaimana kalau ikut conference ini bagus apa enggak gitu. Saya juga dengan senang hati menjawabnya. Atau nanti kalau kita menyelenggarakan conference, saya akan kasih tahu kepada Ibu Reni. Kami ada nih international conference nih ya, jejak kita selalu bagus, berarti yang saya tanganin itu belum pernah ada yang gagal, berarti 100% berhasil semua gitu loh. Alhamdulillah ya, jangan sampai Baik, ada Prof. yang gagal gitu loh. Oke ya, begitu ya Bu Reni ya, nanti kita Prof, kalau kita memang kalau misalnya nggak bisa gitu, kita nggak ada hak apa-apa gitu ya, Prof? Ya ya maksudnya nggak bisa ya udah gitu ya, Prof. Padahal kan kita sudah kan misalkan untuk fee-nya kan jelas berbeda. Kalau misalkan kita misalkan dipublish itu terindeks gitu loh, Prof. Ya, susah Bu, susah Bu. Ibu mau menempuh melalui jalur hukum atau Ibu mau datang marah-marah, itu kayaknya jarang deh Bu orang kayak gitu. Saya belum nemu gitu ya. Akhirnya orang ya pasrah aja lah gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. jangan sampai kita kena yang seperti itu ya. Kita boleh lebih hati-hati selanjutnya ya. Saya baru ada teman yang bilang dia punya AIP gagal publish di reject ya, mau minta tolong ada 100 paper conference-nya sudah jalan gitu. Ya saya bilang ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa kecuali kita lakukan ulang gitu ya. Baik, Prof. Makasih, Prof. Oke, siap. Satu lagi terakhir ya. Baik, terima kasih ya, terima kasih Prof. Untung dan Ibu Rani. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta. Oke, bisa melalui chat Zoom maupun raise hand untuk bertanya secara langsung. Oke, sambil menunggu Prof, mungkin ada sedikit pertanyaan juga dari saya, Prof. Eh, ini tadi juga disajikan atau dijelaskan secara jelas teknis untuk manajemen conference ya, Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ada nggak sih, Prof, tips dan juga triknya agar kita bisa mendapatkan peserta ataupun artikel yang banyak ketika kita mengadakan suatu conference? Kebetulan kan Prof itu sudah menangani banyak sekali dan bertahun-tahun untuk mengadakan banyak international conference. Seperti Oke, itu, Prof. oke, ya. Secara tradisional kita akan berusaha publikasi seluas-luasnya. Berarti kita akan cari IG, Instagram untuk publikasiin, kita akan emailin orang, kita akan WA-WA-in orang dan sebagainya. Ya, pokoknya dengan segala cara dah ya kita berusaha mencapai orang banyak yang tahu untuk mereka submit paper, gitu kan ya. Itu secara tradisional dan menurut saya itu nggak gitu berguna, nggak gitu berguna. Ya, saya udah pengalaman banget. Itu nggak begitu berguna. Lalu rahasianya kunci utama untuk supaya conference itu berhasil ya adalah
saya punya banyak teman. Ya, berarti kalau saya lagi mau menyelenggarakan international conference ya, itu rombongan teman sekitar 100 orang itu udah siap ikut semua. Ya, ada lagi nih rombongan teman siap ikut semua lagi. Ya, ada lagi nih nanti rombongan teman siap ikut semua, begitu loh. Ya. Daripada mereka juga tahu daripada cari-cari conference-conference baru yang nanti nggak tahu ujungnya seperti apa, ya. Sering-sering gagal gitu ya. Kita kita mendingan kita udah yakin, udah pasti dan ikut terus gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau UR menyelenggarakan conference, UR yakin nggak gagal lah karena yang mau ikut belum belum mulai selenggarakannya udah banyak ya. Ya. Tinggal saya umumin gitu ya. Nanti rombongan reviewernya gimana? Udah ada. Ya. Rombongan editornya gimana? Udah ada juga. Ya. Terus nanti yang submit paper siapa? Udah ada juga. Gitu loh. Ya. Oke, Jadi baik. seperti itu ya. Siapapun kayak seperti mau gitu ya. Nanti udah capeknya minta ampun publikasi di IG dan sebagainya itu akhirnya susah, nggak ada yang mau respon gitu loh. Pengalaman UR dulu kalau beberapa tahun kemudian mengalami pahit yang sama ya, rasanya udah publikasi sampai semaksimal mungkin tapi kenapa tetap aja nggak ada orang yang mau ikut kita punya conference ya, kira-kira gitulah ya. Jadi intinya kalau banyak teman, apalagi saya teman di asosiasi gitu banyak ya, kalau ada conference ya tinggal ngajak mereka ya. Oke, baik, Prof. Berarti kenalan ya yang penting. Kenalan kemudian eh, untuk kepercayaan dari peserta sebelumnya juga mungkin bisa dipertimbangkan itu ya, Prof. Ya. Oke, Kenalan baik. dan bantu teman juga berarti Oh kadang iya, kadang-kadang teman lagi memerlukan saya masukin ke tim yang lain gitu loh ya, atau oke, dia baik. lagi cari tim saya cariin tim-timnya gitu ya. Tim kan bisa bisa untuk bayar, kita juga butuh tim kadang-kadang mahal kan. Lalu lalu apa kalau yang bahasa Inggrisnya kurang itu kita butuh tim yang orang bahasa Inggrisnya bisa, atau yang nggak bisa formatting, kita ada tim yang bisa formatting, atau mau cari data banyak kita juga butuh tim gitu-gitu ya. Saya jadi akhirnya juga bantu untuk cariin cariin tim buat buat para teman-teman. Ya, intinya capeknya banyak sih Bu. Ya, tapi Iya, itu kita punya pengabdian lah kepada kepada teman-teman lah. Ya, jadi UR jadi populer gitu. Ya, cari-cari UR melulu karena ya UR mau bantu, mau bantu teman-teman gitu loh. Ya. iya, saling saling membantu yang akhirnya memperluas koneksi dari Prof. Untung Ya. sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, dari Bapak Ibu peserta, adakah yang mungkin ingin didiskusikan atau mungkin ditanyakan langsung? Ya, mungkin cukup dulu. Nanti kita share share WA aja. Saya ketik WA saya di sini ya. Nanti Oke, silakan baik. kalau mau mau hubungin saya di sini ya. Oke, Untung Raharja 0815911899. Nah, gitu. Oke. eh, jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungin saya. Nanti saya akan jawab. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Untung. Ya, baik, Ya. Bapak Ibu. Berikut nomor WA yang mungkin bisa dihubungi, bisa dicatat, bisa disimpan juga ke kontak masing-masing. Nanti untuk diskusi lebih lanjut bisa melalui nomor berikut. Baik, terima kasih banyak, Prof. Untung. Sangat luar biasa. Hari ini kita mendapatkan insight baru mengenai eh, intelektual portfolio management. Jadi pentingnya kita untuk memanage bagaimana rencana maupun yang sudah kita lalui selama untuk melakukan publikasi dan juga untuk persiapan conference mulai dari sebelum acara maupun pada saat acara dan juga setelah atau post conference-nya seperti itu. Untuk sesi 1 kita akhiri pada siang hari ini dan kita akan masuk ke sesi 2 pada pukul 9 pada pukul 10 lebih 15 melalui mohon maaf, untuk break sesi ini akan selesai pada pukul 10 dan kita akan masuk
Zoom kembali pada pukul 10.15. Nanti link akan dibagikan oleh panitia melalui grup WA. Dan untuk sesi hari ini kita cukupkan untuk sesi pertama. Nah, terima kasih banyak Prof. Untung. Ya, Dan terima kasih banyak ya telah mengundang. Terima kasih banyak telah mengundang. Dan mohon maaf kalau saya nggak bisa ikut yang di sesi kedua ya, karena saya posisinya sekarang lagi ada di Bali dan juga akan mengikuti conference juga. Ya, Oke, baik. Terima kasih jadi banyak. saya nggak bisa. Semoga sukses Prof. Untuk conference hari ini. Oke. Ya, Eh, ya, Baik, ya, ya. mungkin Terima sebelum kasih. kita akhiri sesi ini, kita berikan sesi foto bersama untuk Ya. panitia yang bertugas. Mungkin silahkan di komando. Bapak dan Ibu mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Baik, Baik, iya silahkan Bu Anita. baik dalam hitungan ketiga, silakan on cam. Saya akan mulai foto bersamanya. 1, 2, 3. Satu lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik, terima kasih Bu Panita. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan terima kasih banyak untuk Prof. Untung. Kami akhiri sesi pada sesi pertama hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi yang kedua pukul 10 lebih 15 menit nanti.